Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab salam mudah-mudahan hutangnya lunas, anaknya soleh-solehat. Sekali lagi ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalam alaika wal ali ya khairal anam. Rabbun karim wa anta dzu khuluqin azim. Fashfa' lana indal karim. Ya rahmatan lil alamin wat tamam. Wal khairu minka wan najahu wassalam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammad abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi salatu wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumil liqa'i, amma ba'du. Faqad qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir, al-ayah. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Alhamdulillah, para bapak, para kesepuhan, para asatidz, para kiai, para ajengan yang tidak bisa disebutkan satu persatu, namun tidak menghormati, namun tidak mengurangi rasa hormat saya kepada beliau. Para ibu-ibu, pemuda-pemudi, adik-adik sekalian yang sama-sama kita banggakan. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita ditakdirkan oleh Allah untuk berkumpul di tempat yang insya Allah penuh keberkahan ini dalam rangka memperingati hari dilahirkannya Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun sekarang sudah masuk pada bulan Rajab. Tanggal berapa sekarang bulan Rajab, Bu? Pak? Tanggal 8 besok. Ya, besok tanggal 8 hari Ahad. Karena tanggal satunya yaitu hari Ahad ya. Nah, jadi Ahad besok itu tanggal 8 bulan Rajab. Tapi walaupun demikian ya, tidak patah semangat kita untuk memperingati maulid dilahirkannya Rasulullah sallallahu alaihi. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini ya, yang sampai bisa acara ini diselenggarakan, kita semuanya mudah-mudahan mendapatkan syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi, dan ini menjadikan tanda mahabbah kita, tanda cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana kata beliau tadi, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa saja yang mencintai kepadaku, kata Nabi, maka kelak mereka akan bersama-sama denganku di surga. Amin ya robbal. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini, yang menyelenggarakan acara ini, mudah-mudahan nanti kelak di yaumul qiyamah bersama-sama dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surganya Allah. Amin ya robbal alamin. Bu,
Ngantuk Bu? Belum? Nah, belum ya. Nah, baru jam 8 ya Bu ya. Kita teringat akan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Rasulullah adalah putra daripada seorang ibu yang bernama siapa? Siti Aminah. Siti Aminah orang mana Bu? Orang Mas di Madinah. Siti Aminah orang mana? Orang mana coba? Orang Madinah. Orang putra siapa? Siti Aminah. Nggak ada yang tahu putra siapa? Putra Wahab. Putra Wahab. Sedangkan suami Siti Aminah siapa? Putra siapa? Abdullah. Putra Abdul Muthalib. Abdullah orang mana? Kan orang Bekasi, bukan. Walaupun ada nama Abdullah di Bekasi, bukan Abdullah itu, bukan ya. Abdullah itu orang Mekah. Sedangkan Siti Aminah itu orang Madinah. Jadi jauh kan antara Mekah dan Madinah. Jaraknya Mekah dan Madinah kurang lebih 465 kilo. Jauh. Tapi dengan izin Allah, takdir Allah, orang Mekah dan orang Madinah bisa menyatu. Inilah yang namanya jodoh, sudah Allah tentukan di Lauhil Mahfuz. Nah ibu sekalian, Abdullah adalah putra daripada Abdul Muthalib. Abdul Muthalib itu ibu punya anak 17 anak daripada Abdul Muthalib, daripada 4 istri. Daripada 4 istri, 9 laki-laki, 8 perempuan. Tapi di antara sekian putra-putri Abdul Muthalib yang beriman kepada Nabi cuma 2. 3 bersama Abu Talib, yaitu Sayyidina Abbas dan Sayyidina Hamzah. Adapun Abu Talib, mudah-mudahan beliau ketika meninggalnya tadi mengucapkan kalimat la ilaha illallah, cuman disirkan dalam hatinya menurut suatu riwayat. Istrinya 4. Antara Abdullah dengan Abu Talib itu 1 ibu. Daripada ibu yang bernama Fatimah binti Amrin. Jadi neneknya Rasulullah siapa? Fatimah. Siapa neneknya Rasulullah? Fatimah binti siapa? Binti Amr atau binti Amrin. Kakeknya siapa kakeknya? Abdul Muthalib bin Hashim. Itu kan dalam sholawatan tidak ada nama neneknya. Ada enggak? Yang cuma apa yang ada? Ayahnya Sayyid. Ayahnya siapa? Sayyid Abdullah. Ibunya Siti Aminah. Pamannya Abu Talib. Kakeknya, neneknya ada kan? Neneknya sebutkan enggak? Enggak ada. Ya enggak? Enggak ada. Cuman istrinya, ya enggak? Cucunya itu. Neneknya enggak ada. Maka pertama untuk nambah pengetahuan kita, neneknya Rasulullah adalah Fatimah binti Amrin, istri Abdul Muthalib yang keempat, punya anak 2. 1 anaknya Abu Talib, 2 anaknya Abdullah. Adapun dengan Abbas, Hamzah, Abu Lahab dan sebagainya itu beda ibu. Beda ibu. Makanya ketika Rasulullah ditinggalkan wafat oleh kakeknya Abdul Muthalib, diasuh oleh siapa? Abu Talib. Ya enggak? Bukan diasuh oleh Hamzah, bukan diasuh oleh Abbas,
oleh Abu Lahab, bukan, tapi oleh Abu Thalib. Sedangkan Abu Thalib ketika itu perekonomiannya pas-pasan. Abu Thalib punya anak banyak. Ditambah untuk mengurus Rasulullah Shallallahu Alaihi. Kenapa demikian? Karena tadi antara Abdullah dan Abu Thalib itu satu ibu daripada Fatimah binti Amrin. Nah, orang mengaji sejarah Rasulullah ya supaya tahu semuanya. Abdullah, Bapak Ibu, ini adalah orangnya orang yang sangat tampan. Seandainya ada Abdullah dulu ayah Rasulullah ke sini, mungkin ibu-ibu tergila-gila kepada Said Abdullah. Wanita-wanita Mekah ketika Abdullah menjelang dewasa, usia beliau 17-18 tahun, itu tergila-gila kepada Said Abdullah, ayah daripada Rasulullah. Tergila-gila. Tiap hari rumah Abdul Muthalib ramai oleh wanita-wanita Quraisy, wanita-wanita Arab ingin melihat Abdullah karena ketampanannya. Maka Abdul Muthalib ya, karena rumahnya tiap hari ramai oleh wanita-wanita Quraisy yang masih gadis-gadis, Abdul Muthalib bingung. Abdullah kudu dikumahakeun, dikawinkeun jeung urang Mekah teu aya anu seimbang, anu salehna jeung Abdullah. Akhirnya Abdul Muthalib punya ide bahwa ada di Madinah masih daripada keturunan dari atas, namanya Wahab, punya anak perempuan namanya Aminah. Makanya ketika itu pula, ketika menjelang usia Abdullah kurang lebih 19 tahun, ditikahkan oleh Abdul Muthalib, dibawa ke mana? Dibawa ke Madinah. Nyampe ke Madinah ternyata ditikahkan dengan Siti Aminah, putri daripada Wahab. Terjadilah pertikahan antara Abdullah dengan Siti Aminah di Madinah. Di Madinah. Nah, ketika setelah pertikahan 1 bulan beliau di Madinah pun sama, ternyata orang-orang Madinah pun itu wanita-wanita tergila-gila kepada Said Abdullah. Kajen teuing geus boga pamajikan oge di anu sabaraha kajen teuing cenah Abdullah ya. Saking ku tampan-tampannya Abdullah. Kenapa demikian? Karena di dalam diri Abdullah ada nurnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada nurnya tuh, cahayanya. Itulah yang membuat martabat seperti itu. Ada nurnya Rasulullah. Nah, makanya ketika sebulan di Madinah setelah menikah, Abdullah membawa Aminah kemana? Ke Mekah. Ke Mekah. Ternyata ibu-ibu, walaupun Abdullah sudah punya istri Aminah, wanita-wanita Quraisy masih penasaran. Kajen teuing geus boga majikan oge, kajen teuing dicandung oge, kajen teuing ku tampan-tampannya eta Said Abdullah. Sebulan di Madinah, Siti Aminah mengandung. Siti Aminah mengandung. Nah, dibawa ke Mekah oleh Said Abdullah. Tidak begitu lama di Mekah, mungkin 3 minggu di Mekah, 3 minggu lebih, ya baru 1 bulan di Mekah, jadi 1 bulan di Madinah, 1 bulan di Mekah. Siti Aminah sudah mulai terasa hamil. Abdul Muthalib manggil kepada Abdullah. Kata Abdul Muthalib, wahai Abdullah, aku tahu istrimu sedang mengandung, yaitu Aminah. Dia akan punya anak laki-laki. Akan kuberi nama dengan nama Muhammad. Tuh. Oleh karena itu, wahai engkau Abdullah, sekarang engkau pergi ke Madinah. Untuk apa? Untuk memesan kurma daripada tiap-tiap kabilah kurma yang ada di Madinah.
Karena kurma di Madinah dari dulu sampai sekarang terkenal dengan hebatnya, dengan bagusnya, dengan manisnya, dengan tebalnya. Itu kurma Madinah. Kata Abdullah, kata Abdul Muthalib, kita ini sebagai orang Arab, orang Arabul Ariba. Ada Arabul Ariba, ada Arabul Musta'ribah. Abdul Muthalib, kita sebagai Arabul Ariba, artinya orang Arab asli. Orang Arab bapaknya Arab, ibunya Arab, tuh namanya Arabul Ariba. Kalau Arabul Musta'ribah, bapaknya Arab, ibunya non-Arab. Seperti sekarang kan banyak orang yang keturunan daripada Arab, bapaknya Arab, ibunya bukan orang Arab, namanya Arabul Musta'ribah. Arabul Musta'ribah. Nah, Abu Talib, kita sebagai Arabul Aribah, kelak ketika lahir nanti istrimu Aminah, tentu tokoh-tokoh Quraisy, kaum Quraisy akan menjenguk anak kamu, wahai Abdullah. Kata Abdul Muthalib, oleh karena itu engkau berangkat ke Madinah untuk memesan kurma dari tiap-tiap suku, tiap-tiap kampung yang bagus-bagus engkau pesan. Nanti untuk ketika istrimu lahir, kurma sudah datang. Karena kurma mah kudu dipesan heula henteu instan Pak. Harita kerencan usum kurma. Sekian bulan deui, 7 bulan deui pasti kurma ieu geus arasa. Kita perkiraan Abdul Muthalib. Berangkatlah Abdullah ke mana? Ke Madinah. Sendirian naik kuda beliau. Naik kuda ke Madinah. Jaraknya berapa tadi? 465 kilo, bayangkeun padang pasir deui. Oh, demi apa? Melaksanakan perintah ayahnya. Sampai ke mana Abdullah mesan kurma tiap-tiap kabilah. Selesai melaksanakan tugas daripada ayahnya, mesan kurma daripada tiap-tiap kabilah, Abdullah pulang. Ketika sampai di suatu tempat namanya Darun Nabigot, namanya Darun Nabigot, Abdullah sakit karena mungkin kelelahan naik kuda di Mekah ke Madinah. Di Madinah kan tiap-tiap kabilah mesan kurma. Ya enggak? Ketika beliau mau pulang di suatu tempat namanya Darun Nabigot, Abdullah sakit sampai akhirnya Said Abdullah wafat. Ingat kan nih? Jadi Said Abdullah wafat di mana? Di Madinah, di suatu tempat yang namanya Darun Nabigot. Darun Nabigot, terdengar kabar kepada Abdul Muthalib bahwa Abdullah wafat. Abdul Muthalib sangat sedih karena beliau mempunyai istri yang sedang mengandung, baru usia berapa bulan tuh? Baru 2 bulan. Makanya Rasulullah ketika wafat oleh ayahnya usia berapa bulan? 2 bulan dalam kandungan ibunya. Wafat Said Abdullah. Abdul Muthalib pun merasa sedih. Tapi bangganya beliau setelah melaksanakan tugas daripada ayahnya tadi. Ya, tuh sejarahnya ibu-ibu tuh. Makanya ketika usia Rasulullah sudah mencapai 6 tahun, setelah disusui oleh siapa? Siti Suhaib, Siti Halimatus Sa'diyah, 6 tahun dipulangkan kepada ibunya ke Mekah. Apa oleh ibunya? Diajak jarah. Ke mana? Ke Madinah. Jarah kasa, jarah kepada ayahnya Siti Aminah, yaitu Wahab. Mantunya siapa? Abdullah tadi diajak jarah ku ibunya Rasulullah ke mana? Ke Madinah. Pulang Zarah bersama ibunya, ya, ke Madinah, ke kerabat-kerabat Siti Aminah, juga ke makam ayahnya di Darun Nabigot. Siti Aminah melangsungkan perjalanan sampai di kota Abwa, masih di Madinah. Ibunya pun wafat. Makanya makam ibunya di mana?
Di mana Bu? Abwa. Di mana Bu? Abwa. Kalau makam ayahnya di mana makam ayahnya? Darun Nabigot. Apalkan tuh. Bukan nama tempat nih. Karena orang ngaji perayaan maulid, kudu tina maulid Nabi dia papasna kurang. Tuh ngabahas ke mana-mana. Jadi ibunya wafat di Abwa, ayahnya wafat di Darun Nabigot. Nah, tuh. Ya ketika usia dalam kandungan ibunya 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, Siti Aminah pulang kemana? Pulang ke Madinah, pulang ke Mekah. Anehnya ibu-ibu Siti Aminah selama beliau hamil tidak pernah merasa mual dalam perutnya, tidak. Biasa saja, tidak mual, tidak ini, tidak mabok, tidak. Kan mungkin kalau perempuan yang sedang hamil, apalagi ketika menginjak usia 4 bulan, sok naon tah? Sok naon Bu? Mabok, enak, mual. Iya enggak? Tapi Siti Aminah tidak merasakan apa-apa. Tuh, ketika Siti Aminah menjalani hamilnya usia 7 bulan, 8 bulan, 9 bulan, Allah mengutus 2 wanita suci. Siapa? Siti Asiyah dan Siti Maryam. Kemana? Ke rahim ibunya, ke perut ibunya. Untuk apa? Untuk mengurus bayinya Rasulullah di dalam perut, diasuh oleh Siti Asiyah dan Siti Maryam. Maryam wa Asiyatul Qudsiyah. Ruhnya Allah kirimkan ke perut ibunya. Makanya ketika Rasulullah lahir, apa dalam keadaan bersih, tidak ada darah yang menempel sedikit pun pada diri beliau. Dalam keadaan sudah apa dihitan, juga sudah apa? Sudah disipatan, geus disipatan, geus dihitan, geus bersih, misah tina kulit ari-arina, geus bersih pokoknya mah. Kos aya anu ngurus, ternyata benar siapa? Siti Asiyah dan Siti yang mengurusi Rasulullah ketika beliau berada di dalam rahim. Kembali, makanya ketika Said Abdullah wafat ya di Darun Nabigot, malaikat sedih nanya ke Allah, ya Allah, bukankah ini ayah daripada kekasih engkau? Kenapa engkau pakai di sini? Kata malaikat. Apa kata Allah? Hei malaikat, kamu tidak akan tahu hikmah daripada kejadian ini. Kata Allah tuh, walaupun Abdullah telah meninggal, aku sendiri kata Allah yang akan menjaganya, memeliharanya kekasihku dari mulai beliau di dalam rahim ibunya, dijaga, dipelihara, diperhatikan ku Allah, nepikeun kalahir bersih teu aya nanaonan. Anehnya apa? Ketika beliau lahir sudah harum, semerbak, wangi, bersih, wangi ibu-ibu tuh. Terus kudunan naonan deui ibu nante. Juga apa? Dalam keadaan beliau lahir dalam keadaan sujud, sajidan, syakiran, hamidan. Sujud sebagaimana kita sedang sujud, tangan beliau begini nih, nembrak. Sujud gitu orang. Sujud tidak begini, tidak ngepel. Pan lamun ibu-ibu melahirkan bayi sakumaha leungeunna Bu? Kieu lain ya, ngepel lain ya. Bari ngucapkeun naon? Ea, iya ka Bu? Ea, leungeunna ngepel keras. Ea itu. Tapi Rasulullah apa? Tangan beliau tidak ngepel, nembrak, beliau mengucapkan apa? Ummati, umatku. Ketika beliau mengucapkan umatku, ketika beliau wafatkan mengucapkan apa? Ummati. Saking beliau sayangnya kepada umatnya.
ummati ummati. Kenapa demikian? Ternyata ibu-ibu, tangan beliau damprak itu isyarat. Apa isyarat? Bahwa seluruh manusia selain beliau itu punya sifat naon tah kieu ngeupeul. Ya enggak? Nah, mana senang ngeupeul naon? Kikir alias korek. Tapi Rasulullah tidak, Rasulullah lemah, dermawan semuanya. Walaupun beliau tidak punya apa-apa, ketika beliau ada yang meminta, hayang ngangku Rasul dibawa ke warung. Nyokot anu perlu baik. Bikin mayarna beliau bekerja di warung tadi. Upahnya buat membayar orang yang minta tadi. Tuh ibu-ibu tuh. Apa? Saking dermawannya, judnya Rasulullah sallallahu alaihi. Tadi beliau lagi begini, nampak tadi alam orang ngepel. Ternyata ketika kita meninggal, apakah tangan kita masih begini? Enggak. Orang yang meninggal tangannya. Iya. Apa tuh artinya? Isyarat yang tadinya sewaktu hidup dikepel, digenggam. Ketika meninggal apa? Ketika meninggal tidak dibawa mati. Iya nggak bu? Nepikeun katiung rombeng kayak geus bae mah teu dibawa. Nanu dibawa? Hanya kain kapan yang dibawa ke alam kubur. Makanya ibu-ibu mudah-mudahan tadi yang menginfakkan harta demi untuk terselenggaranya acara ini, Allah balas dengan balasan yang berlipat ganda. Baik tenaganya, pikirannya, semuanya Allah balas. Amin ya Rabbal. Dan itu sudah pasti dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa demikian? Karena ibu-ibu, peringatan acara ini adalah peringatan yang sangat penting. Ya, tidak mungkin ada acara Isra Miraj kalau tidak ada siapa? Rasulullah. Iya nggak bu? Nggak mungkin. Artinya kumaha coba Rasulullah itu ayat. Justru ada sebab dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya dalam hadis kursi, beliau berpikir apa kata hadis kursi? Dalam hadis kursi, laulaka lama khalaqtu aflak, kalau tidak karena engkau hai Muhammad aku tidak akan menciptakan aflak, semua yang ada di kubur ini kau ciptakan. Jadi semuanya adanya ini makna sebab adanya Rasulullah sallallahu alaihi mual aya urang lamun teu aya Rasulullah, urang mual bisa cicing ti dieu, hadis ti dieu lamun teu aya Rasul. Justru urang bisa ti dieu, hadis ti dieu dengan sebab ayana Rasulullah sallallahu alaihi yang pada malam ini kita peringatan kelahirannya. Tuh. Ya, mudah-mudahan semua yang hadir ini mendapat syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ibu-ibu sekalian, karena mungkin ibu-ibu sudah pada ngantuk ya. Sebetulnya Ustaz masih ingin menceritakan tentang sejarah ini karena waktu tidak mengizinkan. Sudah jam 10:30. Ibu-ibu bapak-bapak sudah ngantuk ya. Saya cukupkan sampai di sini saja ya. Wal'afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.